BKKBN Perwakilan Sumatera Barat, Genre Radio TV Streaming Keluarga Sehat Sejahtera. Apa kabar keluarga Genre? Kembali lagi hari ini ada Dialog Keluarga Indonesia Tersenyum seperti biasa. Dan keluarga Genre bisa dengerin di live streaming bkkbnsumbar.com dan juga nanti bisa saksikan di Genre Radio TV ya. Pak Limus Momonata SPD MSI CHT hari ini sudah datang lagi ketemu sama Yanti di Dialog Keluarga Indonesia Tersenyum. Nah hari ini kita akan membahas apa nih Pak Momon? Tentang keluarga pasti. Tentang keluarga. Oke. Seperti yang sudah ya kita sampaikan, kalau hari ini temanya itu adalah Good Family, Great Nation, Family Planning ya. Iya, betul. Kayaknya komplit banget. Komplit Banget ya. Nah, sebelum kita ke planningnya, ke Great Nation-nya, kita ke keluarga dulu berarti ya. Betul. Dari awalnya dulu, keluarga. Nah, keluarga itu sebenarnya apa sih yang benar-benar dimaksud dengan keluarga? Versi BKKBN tentunya. Apa nih Pak Momon? Baik, terima kasih dan saya ingin nyapa dulu teman-teman, sahabat-sahabat radio TV Genre dan komunitas radio dimanapun Anda mendengarkan ya. Pertama tentu kita mengucapkan syukur, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan pagi ini saya pikir cukup menarik ya ketika kita membahas tentang topiknya adalah Good Family, Great Nation, and Family Planning. Bagaimana sebuah keluarga atau keluarga-keluarga yang baik nanti akan membentuk negara yang besar, yang kuat, yang hebat melalui keluarga berencana. Nah, terkait dengan hal itu yang pertama tentu yang kita mesti pahami dulu tentang elemen terpenting itu sendiri, yaitu yang kita sebut dengan keluarga. Ya. Kalau kita tidak tahu keluarga itu apa, nanti kedepannya itu susah juga. Susah juga ya. Ya. Jadi keluarga itu gimana nih Pak Momon? Iya, sebetulnya ketika kita memahami keluarga itu kan banyak aspek dan banyak perspektif untuk melihatnya, terutama di dalam berbagai disiplin ilmu, baik apakah itu dalam pandangan agama juga bisa melihat keluarga itu apa, gitu, seperti apa, atau ilmu-ilmu sosial seperti hukum, psikologi, sosiologi ya. Nah, begitupun di dalam perundang-undangan itu sendiri. Nah, ketika kita pahami secara normatifnya, umumnya bahwa keluarga itu adalah hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang diikat melalui suatu ikatan perkawinan ya. Dimana kalau di dalam undang-undang itu dinyatakan bahwa di sana ada disebut dengan ibu, ayah, ya, ibu dan ayah, ya. Atau bisa juga ada ibu, ayah dan anak, atau ibu dan anak, atau ayah dan anak. Normalnya BKKBN menggunakan definisi seperti itu. Nah, yang menarik lagi adalah ketika kita membahas tentang keluarga ini sebetulnya suatu elemen yang sangat substansi di dalam sebuah kehidupan masyarakat, namun seringkali terabaikan. Ya, seringkali terabaikan. Ya. Padahal itu yang paling penting ya. Paling penting. Karena itu adalah unsur terkecil yang menentukan yang besar. Betul, elemen sekali. Jadi secara normatifnya dimanapun masyarakat hidup sejak zaman dahulunya, bahkan institusi keluarga ini disebut juga sebagai salah satu institusi tertua yang ada di dunia. Ya, tetapi dia lemah. Karena dia sering diabaikan tadi. Karena kecil itu kali ya? Cenderungan masyarakat menganggap ya kalau tidak ada ilmu tentang keluarga pun orang bisa berkeluarga, mungkin seperti itu. Karena memang sudah kodratnya berkeluarga, katanya begitu. Karena kodratnya. Jadi kita melihat betapa pentingnya keluarga itu ya, Pak Momon ya. Jadi jangan sampai keluarga itu ya seperti Pak Momon bilang tadi jadi terabaikan. Nah, kenapa ini bisa terjadi gitu loh Pak Momon? Apakah itu memang dari dulu begitu atau memang sekarang sudah zamannya gitu loh, orang tidak peduli atau sedikit mengabaikan keluarga atau malah bahkan mengabaikan sekali keluarga itu. Kenapa itu? Jadi kecenderungannya kalau kita amati adalah bagaimana masyarakat itu abai terhadap konsep keluarga itu sendiri dan kehidupan keluarga itu, karena pertama di dalam masyarakat itu memang tidak memfokuskan terhadap persoalan-persoalan keluarga. Karena dia abai tadi, walaupun mereka sebetulnya menyadari ya bahwa keluarga itu adalah elemen terpenting yang membentuk suatu masyarakat, dan masyarakat itu nanti akan membentuk sebuah negara kan gitu. Nah,
seringkali kita kan jarang melihat bagaimana sebuah negara-negara, apalagi negara-negara yang miskin dan berkembang tadi, yang memberikan pengetahuan-pengetahuan terhadap ilmu berkeluarga ini pada masyarakatnya. Sehingga secara normatif dan naluriahnya, ya kalau nggak ada ilmu berkeluarga ya jalani saja. Meskipun ketika kita amati lebih lanjut, disinilah terkadang kita memiliki keterkejutan atau shock culture ya, kehidupan bermasyarakat. Ketika misal contoh ya, ketika di dalam sebuah keluarga gitu kan, dia kita lihat, kita amati bertahun-tahun adem, ayem, tenang. Tahu-tahu tiba-tiba divorce, bercerai ya, meledak atau terjadi kekerasan. Terjadi orang bikin kaget orang banyak gitu ya. Lalu bertanya-tanya, ada apa? Kok bisa? Padahal sebetulnya ini bisa kita ketahui, kita pahami, dan bahkan dengan ketika kita membicarakan dan mendiskusikan dengan keluarga ini, kita memiliki kesadaran, Sehingga dengan adanya kesadaran itu kita tahu dan bersiasat. Ini enaknya nih Kak. Ada perlu siasat juga ya. Perlu siasat. Nggak cuma pernah ada yang siasat. Iya. Di keluarga pun harus ada siasat. Bersiasat. Maksudnya? Ya, maksudnya begini. Ketika di dalam perspektif sosial misalnya, di dalam keluarga tadi kan kita mengetahui ada yang disebut dengan ayah. Iya. Ada yang disebut dengan ibu, ada yang disebut dengan anak. Ini di dalam perspektif keluarga kecil atau nucleus family, keluarga inti. Belum lagi kita berbicara ketika dengan keluarga luas atau extended family. Nah, di dalam ilmu sosial ada yang disebut dengan status sosial. Nah, itu dia. Ada ayah status sosialnya, ada ibu, ada anak. Nah, ketika seseorang itu dia memiliki status sosial, ada tanggung jawab yang di pundak yang mesti dia lakukan sebaik mungkin, yang disebut dengan peranan sosial. Jadi ada punya peran ya? Ada peran, makanya di sana harus bersiasat. Ada orang-orang misalnya ketika dia berstatus sebagai ayah, tetapi dia tidak berperan sebagai seorang ayah. Nah, di sini begitu sebaliknya. Ada dia berstatus sosial sebagai seorang ibu atau anak, tetapi dia tidak berperan sebagai ibu atau anak. Sehingga terjadi kebingungan, kekacauan ya. Nah, ini harus disiasati. Makanya peranan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran terhadap merencanakan keluarga, family planning seharusnya maksudnya di sini juga dalam aspek sosialnya gitu. Dari awal juga ya. Iya, kadang-kadang ada seperti Pak Muhammad bilang tadi tidak berfungsi sebagai mana mestinya. Tapi kan sekarang ini mungkin kita lihat kadang-kadang udah bertukar gitu loh perannya. Kadang ibu berperan sebagai ayah berperan sebagai ibu, itu di mana nih? Pak Muhammad melihatnya. Jadi begini Kak Yanti, teman-teman radio TV genre yang berbahagia. Di dalam kehidupan bermasyarakat atau sosial ini kan banyak aspek atau faktor yang menentukan terhadap berjalannya sebuah kehidupan dan realitas sosial. Ya, termasuk di dalam peran atau status sosial tadi. Dia kadang-kadang manusia ini dia tidak hanya memiliki satu status sosial. Contoh, ketika dia menjadi seorang bapak atau ayah atau papi, dedi, apalah sebutannya, ya. Tetapi di lain sisi dia di kehidupan masyarakat luas dia menjadi Pak RT, atau menjadi dosen, menjadi pegawai aparatur negeri sipil, atau menjadi mama. Nah, itu kan banyak tuh, ataupun ibu ya. Nah, suatu hal yang tidak terelakkan di dalam kehidupan manusia, ya sampai kapanpun itu terjadinya perubahan. Jadi kalau ada pertukaran peran-peran sosial dari status sosial tertentu, itu adalah sesuatu yang bisa ditolerir. Ya. Tetapi ditolerir tersebut, itu ada batas-batasnya. Jangan sampai kebablasan. Ada kadar-kadarnya, begitu kan nanti. Ya. Jadi boleh saja ada pertukaran atau peralihan, tapi memang ada batasnya dan dalam konteks yang tetap dalam tujuannya juga berarti ya. Iya. Kalau di dalam ilmu sosial terhadap terutama sosiologi ya kayak dia, ketika ada sesuatu yang keluar dari nilai norma cenderungan masyarakat umum, itu udah bisa juga disebut dengan penyimpangan atau deviance. Ya, jadi itu tergantung pada konteks dan konten ketika itu terjadi seperti apa dan bagaimana kita memahaminya begitu. Jadi memang jalankan atau juga
lakukanlah hal yang memang sesuai dengan jalurnya. Ya, semestinya begitu. Nah, BKKBN juga melihat hal ini ya, dengan memberikan ada 8 fungsi keluarga kalau nggak salah. Iya, betul sekali. Nah, ini gimana nih? Ya, sebetulnya tentang 8 fungsi keluarga ini kan pernah kita bahas pada pertemuan saya pertama waktu itu ya. Nah, ini akan kita coba kerucutkan lagi ya. Kita kupas secara mendalam lagi ya, untuk kita peras ya. Contohnya, pertama ketika di dalam sebuah keluarga itu, dia harus ada peran-peran atau fungsi-fungsi yang mesti dia mainkan. Kita ambil saja salah satu contohnya yang ketiga itu adalah fungsi cinta kasih misalnya. Setelah ada fungsi agama dan fungsi sosiokultural ya. Nah, yang menarik misalnya kita ambil kasuistik seperti ini Kak Yanti ya, dan teman-teman dimanapun Anda mendengar. Kita pernah enggak bertanya atau sering enggak bertanya misalnya kepada pasangan yang berkeluarga, baik apakah dia status sosial sebagai seorang ayah, ibu atau ibu ya, bapak tadi, kira-kira pertanyaan kita seperti ini, Pak, Bu, Anda terkesan begitu sangat giat sekali bekerja, kerja keras ya, mati-matian ya, atau tidak mengenal waktu dan lelah. 24 jam kurang. 24 jam kurang ya, kalau bisa 25, 26 ya. Ada tambahannya. Pertanyaannya adalah, sebetulnya kalau kita tanya Bapak Ibu, bekerja itu untuk siapa? Iya. Nah, oke, itu yang sering kita dengar ya. Iya. Tapi nanti kita lebih dalam lagi, kenapa pertanyaan itu keluar? Iya. Nanti kita balik lagi. Dari Kompleks BKKBN Perwakilan Sumatera Barat, Genre Radio TV Streaming Keluarga Sehat Sejahtera. Kembali lagi kita ngobrol dengan Bapak Lisma Monata, SPD, MSI, CHT ya. Widya Iswara, perwakilan BKKBN Sumatera Barat, dan bicara soal keluarga. Kita lanjut lagi nih Pak Momon, bicara soal keluarga tadi. Kayaknya terputus ya. Tadi ada pertanyaan katanya, apa ya? Untuk apa ya bekerja gitu ya? Iya. Nah, kenapa sampai ini menjadi perhatian Pak Momon nih? Ya, sebetulnya itu adalah salah satu upaya kita ya, memberikan kesadaran sebetulnya terhadap makna ketika misalnya kita yang secara umum itu bekerja misalnya. Iya. Ketika dia status sosial sebagai seorang bapak, seorang ayah, dedi, apalah sebutan namanya yang kita anggap sebagai kepala keluarga ini tentu untuk keluarga, ya kan? Untuk kebahagiaan keluarga. Keluarga itu siapa? Tentu untuk istri dan anak-anaknya, atau yang lebih luas lagi. Atau ketika ditanya pada status sosial kepada istri itu kan, ibu ya, bunda atau apa, kenapa bunda bekerja terkesan mati-matian dan sangat serius sekali sampai tidak mengenal waktu ya untuk keluarga gitu kan? Untuk anak-anaknya gitu ya. Padahal ketika kita memberikan kesadaran lagi kepada kita bersama, apakah itu memang satu-satunya motivasi? Atau sebaliknya itu hanya kamuflase saja dan ada motivasi-motivasi lain? Nah, ini akan terjawab kebenarannya ketika kita akan melihat di dalam keluarga tadi ada yang kita sebut dengan fungsi cinta kasih. Iya. Salah satu fungsi cinta kasih itu adalah ada yang kita sebut ciri-cirinya memiliki sifat rela berkorban. Rela berkorban Ya. itu salah satu ciri dari cinta kasih ya? Cinta kasih. Nah, apa maksudnya di sini? Kalau memang si ayah atau si ibu tadi mereka mati-matian bekerja untuk keluarga misalnya, keluarga ya, motivasi terbesarnya adalah memang itu adalah salah satu bentuk kerela berkorbanannya. Tetapi itu tidak sampai di sana juga Kak Yanti. Akan ada muncul pertanyaannya lagi dalam bentuk ciri-ciri bagaimana ada rasa cinta kasih di sana atau fungsinya, yaitu ketika dia benar-benar memiliki fungsi cinta kasih dalam keluarga tadi, ketika keberhasilan seorang ayah atau ibu atau anak itu tadi, apakah memang dibagi secara bersama? Begitu. Jadi hasilnya gitu ya? Hasilnya, jangan-jangan ketika dia dianggap berhasil, dianggap sukses, tapi dia menikmati sendiri. Ya si bapak saja gitu kan, si ibu saja, tidak bersama. Nah, ini akan terlihat juga dengan ciri-ciri berikutnya. Ketika di dalam sebuah keluarga itu berfungsi, ada nilai cinta kasih di dalamnya, ya, ada ciri-cirinya itu adalah
bagaimana saling menghargai, Iya. terutama di dalam mendengarkan, berpendapat dan mendengarkan. Iya, kadang-kadang kepala keluarga bapak ya, Iya, itu biasanya lebih harus didengarkan, Harus didengarkan. dibandingkan yang lain gitu Iya. ya, kebanyakan ya. kebanyakan. Nah, karena itu tergantung kepada ciri masyarakatnya juga. Mungkin ya patriarki misalnya kan. Nah, semestinya di dalam keluarga yang memiliki fungsi cinta kasih itu, dia adalah keluarga-keluarga yang saling mendengarkan, saling berbicara, ya. Misalnya bagaimana ada waktu-waktu tertentu kalau ketika kita lihat di era 70, 80-an sampai 90 awal itu di Indonesia misalnya, kita dibiasakan dengan tradisi makan bersama, Iya, betul. misalnya, kan ya. Minimal makan malam lah. Makan malam lah, atau ditunggu kan bapak ya tadi Iya. untuk pulang bekerja lalu makan bersama, makan siang Iya. jam 2 jam 3. Karena waktu itu bekerja PNS-nya itu sampai jam 2 sampai jam 3. Iya. Ya. Memang harus ditunggu ya. Ditunggu. Kalau nggak boleh makan dulu yang lainnya. Di saat itulah mereka akan saling bercerita dan saling mendengarkan. Iya. Nah, kalau memang di dalam keluarga tadi dia ada nilai atau fungsi cinta kasih, mereka itu saling berpendapat, mencurahkan, ya, dan saling mendengarkan. Dan yang berikutnya ciri dari cinta kasih itu adalah misalnya ketika di dalam keluarga itu berfungsi, bagaimana di dalam keluarga itu dia memberdayakan, memandirikan. Jadi maka saya tanya tadi, apakah benar-benar misalnya kan untuk keluarga yang dia dalikan, atau jangan-jangan ada motivasi lain untuk apresiasi diri saja lalu dia mendalikan untuk keluarganya. Atau pengen sukses sendiri misalnya gitu ya. Iya, apresiasi terhadap diri. Nah, kalau timbul pertanyaan berikutnya, loh itu kan kita kan sudah kasih nafkah gitu kan, atau sekolahkan mereka. Gitu Iya. ya. Nah, itu tuh apakah memenuhi? Pernahkah di dalam misalnya konsep salah satu di dalam keluarga yang memiliki fungsi cinta kasih yang di dalamnya itu adalah saling mencurahkan dan mendengar pendapat tadi, ya. Misalnya bertanya, misalnya dia sebagai berperan berstatus sosial sebagai seorang bapak atau ibu, nah misalnya kepada anaknya atau pada istrinya, Ma, ketika saya bekerja sampai saat sekarang ini, gimana rasanya? Apakah sudah memuaskan harapanmu atau ada keinginan? Seperti itu kan? Jadi memang ada hal-hal yang mungkin sesuatu yang kita anggap kotoran-kotoran di dalam saluran ya di rumah tangga itu bisa dilepaskan. Nah, makanya sebetulnya di dalam ajaran agama manapun dan kehidupan manapun, salah satu nilai cinta kasih itu adalah nilai-nilai yang universal. Makanya semestinya ketika kita bawakan dari keluarga yang baik ya, yang menerapkan fungsi-fungsi cinta kasih, ini bisa dibawa kepada masyarakat. Maka ketika dia memiliki cinta kasih pun sebetulnya tidak hanya kepada keluarganya saja, tetapi juga kepada orang lain. Sehingga ada rasa respon yang tinggi, humanity yang tinggi, humanis, kepedulian yang tinggi. Nah, itulah yang kita harapkan nanti akan membentuk ya masyarakat-masyarakat dan bangsa-bangsa. Karena begini Kak Yanti, keluarga adalah elemen terkecil yang membentuknya tadi itu banyak aspek. Di dalam keluarga yang hebat, yang baik sendiri, kalau tidak nanti dibantu dengan keluarga-keluarga yang lain, masyarakat-masyarakat yang lain, teman-teman sebayanya, atau lingkungannya, atau negaranya, nah ini bisa saja dia menjadi sesuatu yang yang lemah, akhirnya hilang juga. Nah, makanya ini penting, keluarga-keluarga itulah yang membentuk masyarakat, masyarakat-masyarakat itulah yang membentuk keluarga. Contoh nyatanya ketika misalnya negara Indonesia ini dalam konteks kekinian di bawah pemerintahan Bapak Jokowi misalnya, kan sedang merevolusi mental ya dengan 3 prinsip misalnya integritas, ya, etos kerja dan gotong royong. Nah, semestinya ketiga nilai-nilai ini sudah bisa ditanamkan dan mesti ditanamkan di dalam keluarga. Nah, di dalam keluarga misalnya yang menjalankan nilai cinta kasih tadi misalnya, bagaimana tadi dia diajarkan status-status sosial ayah, ibu, anak tadi diajarkan terhadap rela berkorban. Itu integritasnya pasti tinggi. Iya. Siapa sih misalnya kalau kita kecil dulu kan ingat loh, mudah untuk diprovokasi kan, diambil aja batu satu ini kepala bapakmu aja, dia buang kan marah dia kan. Begitu menjaga nilai-nilai tadi.
ikatan emosional seperti dalam itu. keluarga ya. Nah, masih banyak hal yang kita ingin bahas sih sebenarnya. Tapi kita cut dulu. Nanti kita masih balik lagi di Dialog Keluarga Indonesia Tersenyum dan masih bicara soal keluarga, tetap di live streaming bkkbnsumbar.com. Dari Kompleks Perwakilan BKKBN Sumatera Barat, Genre Radio TV Streaming Keluarga Sehat Sejahtera. Kembali lagi kita di Dialog Keluarga Indonesia Tersenyum, masih bersama Bapak Lis Momonata, SPD, MSI, CHT. Dan kita masih bicara soal keluarga, membahas soal revolusi mental ya. Betul. Integritas yang sebenarnya udah dalam keluarga dari kita kecil sudah kelihatan kita ada integritasnya di dalam keluarga. Nah, selanjutnya gimana nih Pak Mulan? Revolusi mental yang lainnya? Ya, jadi begini Kak nanti. Ketika kita pahami keluarga tadi kan dia berfungsi sebagai sebuah wadah atau tempat ya. Nilai-nilai itu kalau di dalam bahasa sosiologinya diinternalisasikan, dimasukkan, ditanamkan dan dia tumbuh. Dan tugas kita merawatnya. Nah, seringkali kita memasukkan, menanam ya, dia lalu tumbuh, tetapi tidak dirawat. Jadi dia itu aja. Akhirnya dia mati. Nah, sekaitan dengan yang kita sebutkan tadi, pada dasarnya ketika dari good family, ya, keluarga yang baik tadi, ketika memang berjalan fungsi-fungsi misalnya tadi pendidikan ya, sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai itu diajarkan, diasah, ditanam dan dirawat. Kalau tadi kita yang pertama itu adalah integritas ya, bagaimana nilai-nilai rela berkorban, maka salah satu fungsi keluarga itu adalah dalam bentuk integritas itu sebagai tempat dalam orang-orang di dalamnya tadi untuk merawat ya, merawat dari kesehatan dan hari tua. Jadi sangat ironi ketika di dalam keluarga itu tidak ada memiliki kecemasan, nanti kalau saya tua gimana, atau anak saya nanti udah tua gimana. Nah, semestinya harus melihat ke depan berarti ya? Iya, di keluarga itu sebenarnya sebagai tempat fungsinya. Nah, salah satu nilainya tadi adalah integritas ya, rela berkorban. Ya. Maka tidak asing ya ketika seorang anak yang memiliki fungsinya kuat di dalam keluarga itu diajarkan rela berkorban. Ada anggota keluarganya sakit, ayah, ibu, dia sangat tanda kutip mati-matian juga. Bagaimana mengobati, berupaya menyembuhkan ya, menjaga ya. Nah, yang kadang-kala kan ini yang menjadi ironinya di dalam kehidupan transisi ya, dari masyarakat atau keluarga-keluarga tradisional menuju modern ya. Ya maaf sibuk. Sekarang kita nggak menutup mata kalau memang masalah begitulah ya. Iya. Kalau bisa dibagi kepada orang lain ya, dia telepon karena dia misalnya memiliki posisi yang penting kan, telepon aja Pak Dokter itu bapak saya atau ibu saya, tolong ke rumah, atau saya lagi ada meeting misalnya. Nah itu akan terlihat. Nah ini berarti pengorbanannya gimana nih? Itu dipertanyakan lagi. Makanya walaupun banyak aspek-aspek lain ya, maka di dalam salah satu ilmu neurolinguistic programming tadi ada mungkin peristiwa-peristiwa. Kita tidak menutup ada faktor-faktor lain ya. Tapi itu salah satu faktor yang secara general ketika tidak berfungsi atau di fungsinya tadi bisa saja menyebabkan hubungan itu tadi. Nah, begitupun saya katakan ketika di dalam keluarga itu dia bisa menjaga, merawat dan mengaplikasikan nilai-nilai tadi, kita tidak asing ketika melihat dia tidak memiliki hubungan kekeluargaan atau tali darah yang kuat. Hanya melalui pertemanan, hubungan baik. Lalu ketika dia sakit, dia mati-matian juga misalnya. Bagaimana agar orang tadi baik juga. Nah, itu kan sebetulnya ada itu kayak tadi. Nah, yang kedua misalnya terkait dengan etos kerja. Etos kerja ini bisa kita analogikan dengan semangat kerja. Bagaimana melakukan sesuatu itu secara bersemangat. Nah, semestinya di dalam keluarga itu sudah ditanamkan juga nilai-nilai bagaimana memiliki etos kerja yang baik. Contoh, di dalam keluarga tadi dia ada peran internalisasi nilai-nilai itu, misalnya bagaimana membiasakan mengapresiasi, menghargai.
Ketika anak itu melakukan segala sesuatu itu baik, ya biasakanlah memberikan penghargaan, ya, apresiasi. Nah, kamu hebat. Iya. Ya untung-untung kalau dia misalnya keluarga yang berpunya ada sesuatu, ada hadiah, ya. Maka reward and punishment itu penting juga, ya. Bagaimana memicu, karena sudah menjadi kodrati dan kehendak Tuhan ketika memberikan kebahagiaan ketika diberikan sesuatu oleh orang lain, terutama orang yang dicintainya. Betul. Jangan ada punishment-nya aja ya. Jangan ada punishment-nya aja kan. Kalau salah udah. Ya. Apalagi dan ini hati-hati juga. Dan kita di dalam keluarga itu harus memang ditanamkan sifat adil tadi, arif dan bijaksana. Jangan yang semestinya tidak mendapatkan reward kita kasih reward. Iya. Ketika yang seharusnya dapat punishment kita tidak kasihkan punishment. Tapi sekarang kayaknya hal itu sering kita jumpai juga ya. Nah makanya mulai dari di dalam keluarga itu sudah terjadi, kalau kami membahasakannya itu terjadi confused family atau masa kebingungan di dalam keluarga. Itu akan membawa implikasi kepada masa kebingungan di dalam masyarakat dan negara. Iya, dalam keluarga aja Ya. bingung ya. Dalam keluarganya, contohnya itu tadi, orang yang seharusnya mendapatkan penghargaan tidak diberikan penghargaan. Orang yang seharusnya dihukum tidak dihukum. Iya, dibiarin aja. Dibiarin aja. Makanya di dalam salah satu bait puisinya Taufik Ismail itu dia mengatakan bahwa lebih kurang ya kalau tidak salah saya adalah, kalau saya benar adalah negara kita adalah negara yang miskin terhadap berterima kasih dan kikir mengapresiasi. Alam kikir berterima kasih, apresiasi. Jangan apresiasi, makasih aja. Nah, Kata-kata yang ini sederhana dan kadang-kadang orang malas untuk melakukannya. iya. Dan ini sebetulnya adalah membawa semangat kerja, etos kerja atau melakukan sesuatu. Nah, yang menarik lagi misalnya di dalam institusi kita di BKKBN misalnya, bagaimana menjaga semangat ini kayak. Iya. Misalnya di dalam salam kita karena banyak salam kan. Salah satunya adalah salam kalau dulu kan petugas KB kan, sekarang penyuluh KKBPK yang akan disosialisasikan. Yaitu salam penyuluh KKBPK. Sehat, semangat, luar biasa. Jadi sehat dulu, lalu dia bersemangat. Iya, kalau sehat gimana semangatnya? Atau dia sehat aja tapi tidak bersemangat kan? Nggak akan biasa. Iya, luar biasa dia. Nah ini harus dijaga. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah gotong royong tadi. Ketika kita ambil dengan semangat revolusi mental melalui integritas, etos kerja dan gotong royong. Nah, ketika di dalam keluarga tadi dia sudah memiliki nilai-nilai rela berkorban, ya, saling mendengarkan, bermusyawarah, gitu kan, dan menikmati bersama. Ini menarik juga Kak Andi. Kadang-kadang nggak ada yang bisa menikmati bersama ya. Tiba bekerja kerasnya bersama-sama, tiba menikmatinya sendiri-sendiri. Nah, ini akan terjadi kepincangan juga. Nah, ketika di dalam gotong royong bersama-sama ini bagaimana misalnya diawali dengan pembagian tugas yang jelas, yang berimbang, ya, yang adil tadi, ya, yang sesuai, ya. Nah, di dalam keluarga ini sudah mesti diberlakukan, ya, dilakukan, ya. Baik apakah ketika dia sebagai statusnya sebagai seorang ayah, apa yang mesti dia lakukan, sebagai seorang ibu apa yang mesti dia lakukan, dan anak apa yang mesti lakukan. Nah, ini harus disepakati. Sebelum disepakati tentu dibicarakan. Nah, pertanyaannya, ya, apakah kita meluangkan waktu untuk membicarakannya? Apakah kita meluangkan waktu untuk mendiskusikannya? Atau apakah kita melakukan untuk pembagian-pembagian? Ya, mulai dari hal yang sederhana tadi, ya, sampai nanti menikmati. Misalnya ketika kita nih sudah berhasil, sudah dapat gajian nih, sekali waktu ya jalan-jalan bersama lah, gitu kan. Sama ya. Ya. Jadi ketiga hal itu memang harus benar-benar dilaksanakan dalam keluarga agar revolusi mental ini benar-benar tercapai ya. Untuk bisa menciptakan tadi keluarga yang benar-benar kayaknya masih banyak hal yang belum kita bahas yang bisa kita gali juga ya. Yang penting kita tetap selalu tersenyum. Iya, harus selalu tersenyum. Dan dari keluarga yang berkualitas akan tercipta negara yang berkualitas juga. Nanti harus tutup dulu untuk dialog keluarga Indonesia tersenyum hari ini. Terima kasih untuk yang udah dengerin, yang udah di live streaming bkkbnsumbar.com, dan insya Allah ketemu lagi lain waktu, dan yang dipamit.